sing enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini itu saya akan memasak menu spesial dari Banyumas, yaitu tempe mendoan. Menu ini adalah menu yang diinginkan para TKW ya, seperti saya, karena itu enak. Let's go, kita masak tempe mendoan asli Banyumas, tempe tahu mantap. Menggunakan cabai. Ini enggak terlalu enak. Lagi pilek. Saya memotongnya, ya pasti semuanya udah tahu ya, ini tipis-tipis. Oke. Saya menggunakan tepung terigu. Biasanya sih pada dikasih tepung beras ya biar gurih, tapi nggak ada, seadanya saja. Sedikit ya teman-teman. Lalu saya menambahkan sedikit garam. Tentunya masak harus ada garam, kalau nggak ada garam hidupnya hampa. Sedikit penyedap rasa. Sedikit penyedap rasa. Gak enak kalau nggak dikasih micin. Ini aku bocah kurang micin. Oke, sedikit saja, banyaknya nggak bagus. Karena di sini saya nggak ada ketumbar, jadi saya mau menaruh bawang putih saja ya. Ini nggak digerus, nek digerus kesuwen. Harusnya digerus karo ketumbar. Juga nasi disugi kunyit biar warnanya cantik. Tidak lupa saya menggunakan daun gambang alias muncang. Ini sudah dicuci ya, muncang. Tambahkan sedikit air. Ini adalah makanan khas dari Banyumas, tempe mendoan. Kalau yang ada di mana, kalau mampir ke Banyumas jangan lupa ya mencicipi tempe mendoan.
A few minutes later. Sambelnya bawang merah, bawang putih, sama cabai saya gongseng, baru saya taruh kecap. Hasilnya luan gurih, nikmat ya. Ganti baju, panas banget. Jadi kakak saya itu nanam cabai di depan rumah ya. Ini nggak tahu nama cabainya apa, tapi ini benar-benar pedes banget. Ini kalau makan udah perutnya panas di dalam, saya nggak berani makan ya, takut mules. Saya makannya ini aja, nyikit alias makan mendoannya sama nyikit. Kok ambil kocok. Selamat makan. Setiap orang mempunyai pengalaman yang berbeda-beda, dan pengalaman itu kadang manis, kadang pahit, yang tidak bisa dilupakan ya teman-teman. Jadi saya di sini sambil makan, sambil bercerita. Awal mula saya itu bekerja menjadi TKW. Dulu saya itu baru berusia 17 tahun. Saya memutuskan untuk kerja di luar negeri. Karena waktu itu adik saya masih kecil-kecil dan mak saya sudah tidak ada karena mak saya meninggal waktu adik saya yang kedua itu masih bayi. Dulu saya mengikut emak sambung saya. Jadi di situ kami berangkat berdua bersama mak saya. Saya pergi ke PT ya teman-teman semuanya. Waktu itu mak saya nggak jadi kerja ke luar negeri dikarenakan bapak saya itu kepikiran terus. Akhirnya mak saya balik ya, dan di situ saya dapat pesangon, tapi pesangon saya buat membayar denda mak saya yang nggak jadi ke luar negeri. Akhirnya di PT situ saya itu makan dari PT, kadang dari kepengen jajan ya, yang namanya di sana ya kepengen jajan yang lain. Akhirnya kadang dikasih temen kayak gitu. Jadi dulu itu adik saya masih kecil, mas saya sudah nggak ada. Terus saya keluar negeri di sini, saya 17 tahun di sini karena saya masih muda ya, jadi saya dituakan di sini menjadi 23 tahun. Dan pertama datang dari Singapura itu kan harus mengikuti ujian dulu ya. Nah kalau nggak lulus itu balik lagi, nggak jadi kerja lagi. Dan akhirnya saya alhamdulillah saya lulus. Saya terus dapat majikan itu jaga anak yang masih kecil, kayaknya masih bayi gitu. Itu majikan saya tuh kaya, tapi karena saya nggak bisa bahasa Inggris sama sekali, akhirnya saya dikembalikan ke agent. Hanya 1 hari di rumah majikan, potongannya nambah 2 bulan. Saya lagi pilek ya, nambah 2 bulan. Jadi dulu saya itu potongannya tidak digaji ya, digaji cuma $10 itu 11 bulan, jadi 8 bulan sama ditambah 2
2 bulan lagi jadi 11 bulan, karena kalau dulu ditransfer itu harus membayar 2 bulan. Jadi 11 bulan itu saya mendapatkan gaji saja $10 itu buat keperluan seperti membeli yang namanya perempuan, beli apalah, sabun atau gimana ya. Terus waktu itu gaji saya itu baru 340. Waktu itu saya terbang tahun 2010 Februari. Udah itu saya ditransfer, udah gitu saya dapat majikan lagi. Kebetulan di sana itu ada majikan saya itu mempunyai satu pembantu, jadi saya itu di sana 2 orang, saya sama teman saya. Kalau teman saya menjaga anaknya bosku, kalau saya menjaga neneknya. Alhamdulillah di situ neneknya kebetulan bisa bahasa Melayu, bukan bahasanya Melayu ya, tapi bahasa Melayu, bahasanya orang sini yang bahasa Malaysia yang hampir mirip dengan bahasa Indonesia. Dan di situ teman saya juga mengajari saya sedikit tentang bahasa Inggris. Dulu itu ya saya sangat nggak tahu sama sekali bahasa di sini Inggris itu ya. Itu anak bos saya itu yang masih kecil dulu bilang kayak gini, dia tuh nyuruh saya, katanya itu kok curry in the bed. Setahu saya kok dia mau makan curry with the bread, dengan roti. Aku nggak tahu, aku ngambil roti, ngambil curry, nyari curry ya. Dia marah sama saya. Saya jaga amah di situ 8 bulan, tapi alhamdulillah amah di situ baik dan dia di sana itu menganggap saya sebagai cucunya. Amah saya ke Malaysia, saya ikut ke Malaysia. Amah saya ke Batam, Indonesia, saya ikut. Tapi 8 bulan di sana amah itu sudah nggak ada, meninggal dunia. Jadi akhirnya saya mengikut anaknya amah yang itu. Di sana saya 7 tahun bekerja di sana, alhamdulillah. Terus saya balik lagi, terus saya datang lagi. Ini majikan yang ketiga berarti ya. Setiap majikan itu benar-benar berbeda teman-teman semuanya ya. Dulu waktu di majikan yang kedua itu kakak hitam jaga nenek-nenek itu yang anggap saya cocok, tapi dia sukanya itu paginya keluar, jadi subuh itu baru balik rumah ya. Tapi senangnya itu jalan-jalan, nggak pernah di rumah. Kalau di sini perbandingannya, neneknya itu selalu di rumah, dia nggak kemana-mana. Dia itu rumahnya harus bersih, harus ya kerjanya harus bener kayak gitu. Jadi kalau kita A few moments later. maaf ya teman-teman semuanya, tadi videonya saya matiin karena ada amahnya. Kalau amahnya saya pegang HP, dianya melorok. Nah, ini saya disuruh nganterin buah ke anaknya amah yang pertama. Jadi rumahnya deket di sini. Jadi kalau saya dulu niatnya baik, ya alhamdulillah dikasih jalan yang baik. Alhamdulillah. Jadi dulu saya kerja di sana, bukan di sini, maksud saya bukannya pamer ya. Saya pertama dulu kepengen motor. Alhamdulillah di sini pertama saya, karena teman-teman saya itu punya motor ya, jadi kepengen motor. Alhamdulillah kerja di sini saya langsung beli motor. Terus saya bikin toilet rumahnya bapak, sedikit merenovasi rumahnya bapak, karena dulu rumahnya bapak saya adalah dari anyaman bambu ya teman-teman. Alasnya juga masih tanah. Di sini panas banget di sini. Terus saya membantu
perekonomian keluarga di rumah. Terus saya membeli kebun sedikit, lalu saya membeli sawah ya sedikit buat bapak saya, sehari-hari kebutuhan bapak saya. Alhamdulillah sekarang sedikit-sedikit ya padinya bisa dipanen. Ya begitulah teman-teman, kita mempunyai cita-cita, kita itu harus gapai apapun itu, apapun keadaan kondisi kita itu harus bagaimana caranya kita itu seperti orang lain. Ya saya berusaha keluar negeri. Di sini orang-orang tidak tahu kerja saya, dia hanya tahu gajinya saja ya teman-teman. Tapi kalau di sini majikannya itu tidak memukul. Kalau cewek itu sudah biasa, buang kuping, lebokna kuping kanan, buang kuping kiri. Jadi nangkene panas banget ya. Jadi intinya ya kudu semangat, kudu aja lali donga, aja lali sholat ya. Petang yang masker ya, nak rahu masker dan kena denda loh, $300 alias 3 juta lebih ya. Sudah dulu ya kontennya hari ini di channel-channelan aku, karena bukan channel beneran ya, channel-channelan, karena saya itu lagi belajar, nggak seperti teman-teman yang lain channelnya itu bagus-bagus, pada pinter-pinter. Kalau ini saya ngerekamnya juga HP biasa ya, apa adanya ya, yang udah komen, yang udah nge-share, yang udah komen, yang udah subscribe, matur suwun, salam ngapak sekang inyong wong Banyumas Cayo.